Selamat pagi, saya Madireni, peserta latihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 13, kelompok 4, nomor daftar hadir 39. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis isu kontemporer sesuai tupoksi jabatan verifikator keuangan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala. Isu kontemporer adalah persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Cara penyelesaian isu: yang pertama, pra-analisis, yang kedua, memilih menapis isu, yang ketiga, mendalami atau analisis isu, yang keempat, alternatif penyelesaian. Identifikasi tugas jabatan yang mengandung isu kontemporer sesuai tupoksi jabatan verifikator keuangan. Yang pertama, proses verifikasi surat pertanggungjawaban belum optimal. Yang kedua, belum adanya ketentuan mengenai kelengkapan surat pertanggungjawaban. Yang ketiga, penyimpanan arsip surat pertanggungjawaban yang masih belum memadai. Penilaian isu dengan analisis APKL. A. Aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan. P. Problematik, isu yang memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kalayak, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. L. Layak, isu yang masuk akal, pantas, dan realistis. 3 isu yang saya angkat. Yang pertama, proses verifikasi surat pertanggungjawaban belum optimal. Jumlah nilai 19, prioritas pertama. 2. Belum adanya ketentuan mengenai kelengkapan surat pertanggungjawaban. Jumlah nilai 17, prioritas kedua. Yang ketiga, penyimpanan arsip surat pertanggungjawaban yang masih belum memadai. Jumlah nilai 16, prioritas ketiga. Penilaian kualitas isu dengan menggunakan analisis USG. U. Urgency, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. S. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. G. Growth, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Ada 3 isu yang saya ambil dalam analisis USG. Yang pertama, proses verifikasi surat pertanggungjawaban belum optimal. Jumlah nilai 14. Yang kedua, belum adanya ketentuan mengenai kelengkapan surat pertanggungjawaban. Jumlah 12. Penyimpanan arsip pertanggungjawaban yang belum memadai, jumlah 11. Analisis isu menggunakan fishbone. Ada 4 yang mempengaruhi, yaitu pengguna, sistem, lingkungan, dan metode. Pengguna, kesalahan dan kekurangan kelengkapan dokumen. Lingkungan, kesalahan penulisan nominal, nomor rekening, dokumen pelaksana anggaran. Sistem, belum ada formulir kendali surat pertanggungjawaban. Metode, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, sehingga terhambatnya proses verifikasi surat pertanggungjawaban. Alternatif pemecahan masalah menggunakan metode SWOT. Strength, kekuatan; weakness, kelemahan; opportunity, peluang; threat, ancaman. Kekuatan di sini yaitu melengkapi dokumen SPJ dengan ketentuan yang jelas akan mengurangi kesalahan dan ketidakkelengkapan dokumen SPJ. Kelemahan, masih perlu adanya ketentuan dan sosialisasi kepada PPTK mengenai kelengkapan dokumen SPJ yang menghambat proses verifikasi. Peluang, dengan adanya ketentuan mengenai kelengkapan dokumen SPJ sangat mempengaruhi percepatan proses verifikasi SPJ. Ancaman, perlu usaha lebih untuk mengingatkan PPTK tentang pentingnya kelengkapan dokumen SPJ yang berkualitas. Alternatif pemecahan masalah. Alternatif penyelesaian, perlu adanya pedoman atau ketentuan kelengkapan dokumen SPJ. Tahapan setiap alternatif: memberikan pemahaman kepada PPTK tentang kelengkapan dokumen SPJ agar proses verifikasi lebih cepat. Pendataan sejauh mana PPTK memahami tentang pembuatan dan kelengkapan dokumen SPJ. Hasil yang diharapkan: yang pertama, kelengkapan dokumen SPJ sesuai dengan pedoman. Yang kedua, proses verifikasi dokumen SPJ menjadi lebih cepat. Ketiga, mengurangi kesalahan dalam verifikasi. Pihak yang terlibat: Kepala BPKAD,
seluruh PPTK. Kesimpulan dari presentasi ini adalah analisis isu yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah proses verifikasi surat pertanggungjawaban yang masih belum optimal dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada para pegawai mengenai pedoman atau ketentuan kelengkapan dokumen.